Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak santri kelas 8 SMP ITB Bina Umat yang Ustazah banggakan. Di kesempatan kali ini Ustazah akan membahas tentang materi pola bilangan. Khususnya nanti Ustazah akan membahas latihan soal yang kemarin sudah kalian kerjakan. Apa saja sih nanti yang akan kita bahas? Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan diri kita, semangat kita untuk mulai belajar matematika ya. Silahkan berdoa masing-masing. Di kesempatan kali ini, nanti Ustazah akan membahas beberapa hal. Yang pertama, nanti Ustazah akan memaparkan tentang konsep dasar dari pola bilangan. Kemudian nanti Ustazah akan menyampaikan pembahasan dari latihan 1.1, kemudian latihan 1.2. Kemudian nanti Ustazah juga akan mengenalkan tentang yang namanya jenis-jenis pola bilangan serta bagaimana cara menentukan suku ke N atau UN dari suatu pola bilangan. Nah, nanti setelah kita bahas semua konsep ini, Ustazah akan berikan contoh soal, serta nanti ada latihan soal yang bisa kalian gunakan sebagai latihan. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan pertama kita. Sebagaimana pepatah yang sering kita dengar, yaitu tak kenal maka tak sayang, begitu pula pada konsep-konsep di matematika. Kita harus kenal dulu konsep dasarnya, baru nanti kita bisa mulai memahami, kemudian mulai menerapkan konsep-konsep yang kita miliki, seperti itu. Nah, konsep dasar dari pola bilangan. Untuk itu kita pahami dulu, makna pola itu apa sih? Nah, istilah pola sendiri sebenarnya sering banget kita dengar atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa sih? Coba kita ingat-ingat ya, ketika kita memakai smartphone, kita pakai HP kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar dari kita tentu biasa menggunakan kunci layar untuk mengamankan HP kita, gitu ya. Nah, kunci layar biasanya kita bisa menggunakan pola, yaitu bisa berupa gambar, atau bisa juga pola susunan kata atau sandi, kayak gitu. Nah, dalam menentukan pola yang akan kita gunakan untuk membuka smartphone kita, langkah pertama kita harus menentukan dulu nih, menentukan pola apa yang akan kita gunakan, kayak gitu. Kemudian dari pola yang sudah kita atur, kita harus ingat-ingat. Kita ingat untuk selanjutnya kita gunakan dalam membuka kunci layar HP. Nah, nanti nih kalau kita sampai lupa pola yang sudah kita atur di awal, untuk bisa membuka HP kita harus menunggu nih, misal di sini contohnya try again in 19 second. Jadi kita harus menunggu 19 detik, kita harus menunggu beberapa detik untuk bisa membuka layar HP kita, kayak gitu. Bahkan nanti yang paling buruk, kalau sampai kita benar-benar lupa, ya HP kita nggak akan bisa digunakan lagi, kayak gitu. Nah, begitu pula dalam konsep matematika. Konsep matematika tentang pola bilangan ini, atau kita fokus dulu ke konsep pola dalam matematika. Dalam matematika, pola ini juga dimaknai sebagai suatu keteraturan. Keteraturan yang mana keteraturan ini dapat kita gunakan untuk menentukan pola-pola setelahnya. Nah, misal nih, kita diberikan susunan bilangan ya. Kita dikasih susunan bilangan, contohnya bilangan pertamanya 1, kemudian 5, kemudian 9. Nah, selanjutnya bisakah kalian menentukan pola setelahnya kayak gitu. Nah, di sini untuk bisa menentukan pola selanjutnya, kita harus tahu dulu aturannya. Aturannya apa nih? Dari 1 ke 5, oh dia ditambah 4. Dari 5 ke 9, oh ditambah 4 juga. Nah, karena di sini kita udah dapat keteraturan, yang namanya teratur itu selalu sama angkanya. Dia selalu ditambah 4, oh maka di sini dia ini adalah namanya aturannya.
Aturannya ditambah 4, sehingga untuk bilangan atau pola selanjutnya tinggal 9 kita tambahkan 4, yaitu 13. Bilangan selanjutnya 13 tinggal ditambah 4, yaitu 17, dan seterusnya. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan yang namanya pola dia identik dengan istilah keteraturan atau aturan. Di mana aturannya ini nanti akan memudahkan kita untuk menentukan pola bilangan selanjutnya. Seperti itu. Ini konsep dasar dari pola. Bisa difahami ya? Oke, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pola bilangan. Kalau sebelumnya kita bahas tentang istilah pola, yaitu pola itu adalah tentang keteraturan. Keteraturan yaitu terkait dengan sifat yang dimiliki sederet atau serangkaian objek. Jadi yang namanya pola itu dia nggak boleh sendirian. Dia berisi sederet atau serangkaian. Maka nanti kalau kita ngomongin pola bilangan, bilangannya itu nggak boleh sendiri. Misal 1 kayak gini. Kalau cuma ada satu angka kayak gini, kita nggak bisa menyebutkan dia sebagai pola. Dia tergolong sebagai pola ketika dia mempunyai teman, mempunyai kawan. Misal 1, 4, 5, 9, dan seterusnya. Nah, serangkaian bilangan ini kita sebut sebagai pola, pola bilangan. Kita cek aturannya apa? Seperti yang tadi Ustazah contohkan, kayak gitu. Nah, kalau yang namanya pola bilangan bisa kita maknai sebagai barisan bilangan yang pembentukannya mengikuti pola atau aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola disebut sebagai suku, yang diperoleh berpedoman dengan pola atau aturan tertentu. Jadi, dalam suatu deretan bilangan, dalam suatu pola bilangan, bilangan-bilangan yang ada di dalamnya ini disebut sebagai suku. Jadi, suku itu apa? Suku itu adalah urutan. Urutan kalau misalkan pola bilangan berarti urutan bilangan dalam suatu pola. Misal kita punya pola ini, contoh. Kita punya pola bilangan yang berisi 1, 3, 7, 15. Maka 1 di sini karena dia ada di urutan pertama, kita sebut sebagai suku pertama, yaitu 1. Kemudian 3 karena dia ada di urutan kedua, maka disebut sebagai suku kedua. Sedangkan 7 karena dia ada di urutan ketiga, maka disebut sebagai suku ketiga, kayak gitu. Nah, ini nih kan ada tanda titik-titik ya. Tanda titik-titik kayak gini di akhir bilangan menunjukkan bahwa pola tersebut berlanjut. Mengikuti pola sampai kapan? Sampai tak terbatas. Banyak banget kayak gitu. Sehingga nanti kalau ada tanda titik-titik seperti itu dalam istilah pola nanti ada yang namanya N. N ini menandakan bahwa banyaknya atau urutan ke N, urutan tak terhingga. Di mana nanti N ini bisa kita ganti dengan bilangan yang kita pengenkan. Bisa kita ganti dengan urutan yang kita inginkan. Kalau misal mau mencari urutan ke 100, berarti N-nya 100, kayak gitu. Nah, selanjutnya nih, dalam matematika, istilah suku digantikan dengan lambang U. Suku dilambangkan dengan lambang U. Maka kalau kita ngomongin suku pertama, bisa kita tuliskan cukup U1. Yaitu kalau dalam contoh ini dia adalah 1. Kalau suku kedua, berarti U2-nya adalah 3. Suku ketiganya, 7. Suku keempatnya adalah 15. Kemudian kalau misalkan kita mau mencari UN, berarti suku tak terbatas ya, kita belum menentukan N-nya ini mau diganti berapa, maka ada yang namanya UN, nggak tahu nih berapa nilainya. Nah, UN ini bisa kita tentukan menggunakan aturan-aturan yang ada pada pola bilangan ini. Kayak gitu. Nanti kalau misal N-nya itu kita mau mencari pola ke 100, berarti kita harus mencari U ke 100. Jadi
N itu adalah lambang dari bilangan yang bisa kita ganti-ganti sesuai apa yang ingin kita cari. Gitu ya. Jadi pada pada pembahasan ini kita tahu bahwa pola dia itu adalah sederet atau serangkaian objek atau bilangan. Kemudian ada istilah suku dalam yang namanya pola. Suku itu adalah urutan bilangan, kemudian lambang dari suku adalah O. Ada istilah N yang nanti N-nya ini bisa kita ganti sesuai urutan bilangan yang ingin kita cari. Itu ya. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya. Kalau kita udah punya istilah O untuk menyatakan suku suatu pola, nah selanjutnya kita cari aturannya ya. Nah, untuk aturan dari pola ini, kita kan punya barisan bilangan yang isinya adalah 1, 3, 7, 15, dan seterusnya. Nah, untuk mencari aturannya tinggal kita lihat nih, dari 1 ke 3 itu diperoleh dengan cara apa sih? 3 ke 7 dan 3 ke 15 tuh prosesnya seperti apa? Coba kita lihat ya. 1 ke 3, oh dia ditambah 2. 3 ke 7, oh dia ditambah 4. 7 ke 15, oh dia ditambah 8. Nah, apakah boleh berhenti sampai sini? Ini belum teratur namanya. Yang namanya teratur itu kita harus tahu, ini tuh pastinya tuh ditambah berapa sih, kayak gitu. Sehingga kita cek lagi pakai langkah selanjutnya. Ini kan langkah pertama nih, tahapan pertama, oh ternyata belum sama nih aturannya. Nah, kita cek lagi tahap selanjutnya. Dari 2 ke 4, bisa sih ditambah 2. Tapi apakah dari 4 ke 8 juga bisa ditambah 2? Oh bukan, maka aturannya bukan pakai tambah 2 lagi. Kira-kira apa nih aturannya? Dari 2 ke 4 ternyata dia prosesnya adalah dikali 2. Sebagaimana dari 4 ke 8 dia juga dikalikan 2. Sehingga pada pola bilangan ini aturannya adalah pada tahapan pertama, jadi prosesnya itu bukan dari tahap pertama bacanya ya, dari tahap terakhir dulu. Jadi dari sini dia nanti dikali 2, di mana 8 kali 2 itu adalah 16, sehingga pola selanjutnya adalah 15 ditambah 16, yaitu 31. Untuk pola selanjutnya juga sama, 16-nya kita kalikan 2 dulu, didapat 32, sehingga pola selanjutnya 31 tambah 32, yaitu 64. Nah, contoh selanjutnya nih. Ustazah pakai contoh yang ada di modul ya, yaitu 7, 13, kemudian 19, dan 25. Dan seterusnya. Aturannya apa ya? Dari 7 ke 13 ditambah berapa kira-kira? Tambah 6. 13 ke 19, diapain? Tambah 6 juga nih. 19 ke 26 ditambah 6. Ternyata pada pola bilangan ini, melalui satu tahapan saja dia udah diperoleh aturan yang sama. Ya udah selesai sampai sini, tinggal kita tambah 6 saja. 25 ditambah 6 yaitu 31 dan seterusnya. Sehingga dapat Ustazah garis bawahi bahwa untuk memperoleh aturan pada pola bilangan caranya itu ada beragam. Bisa melalui proses penambahan, bisa melalui proses pengurangan, pengalian, pembagian, dan proses-prosesnya ini nggak selalu melalui satu tahapan saja, bisa 2 tahapan, 3 tahapan, kayak gitu. Sampai nanti kita menemukan keteraturan atau menemukan cara yang sama untuk memperoleh pola selanjutnya, kayak gitu ya. Sampai sini cara menentukan aturan insya Allah sudah paham ya. Jadi tadi di sini ada suku yang disimbolkan dengan huruf U, dan ada bahwa aturan itu bisa diperoleh dengan cara beraneka ragam. Dia selesai prosesnya ketika kita sudah menemukan cara yang sama untuk menentukan suku selanjutnya. Bahas untuk latihan 1.1. Nah, dari yang Ustazah koreksi pekerjaan kalian, Ustazah tuh seneng banget. Ternyata
kalian sudah bisa menyelesaikan latihan 1.1 dengan cukup baik. Jadi sebagian besar dari siswa kelas 8 sudah bisa menyelesaikan soal-soal ini dengan cukup baik. Dengan cara yang benar dan hasil yang benar juga. Meskipun demikian, tetap Ustazah uraikan lagi ya caranya ya, semoga kalian gak bosan. Semoga yang sudah paham semakin paham, dan semoga yang belum paham menjadi lebih paham lagi. Untuk soal nomor 1, kita punya barisan bilangan atau pola bilangan yang isinya 1, 3, 5, 7. Langkah pertama untuk menentukan bilangan selanjutnya, kita harus tahu dulu aturannya. Apa ya aturannya? Dari 1 ke 3 kita cek apakah dia ditambah. Jadi kan kita punya kemungkinan kalau nggak ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Nah, kita lihat aja. Kalau angkanya itu semakin besar, maka pasti dia kalau nggak ditambah, dia akan dikali. Tapi kalau angkanya itu semakin kecil, seperti contoh nomor 2 ini, pasti kalau nggak dibagi, kalau nggak dikurang, pasti dibagi, kayak gitu. Kemudian kalau dia itu selisihnya kok kelihatan jauh banget, dari pertamanya 2 ke 6, 6 kok langsung ke 18, maka dia nggak bisa. Maka kita bisa menebak kalau dia itu nggak mungkin nanti prosesnya penambahan atau pengurangan, ini nggak mungkin. Pasti nanti dia kali atau nggak bagi, kayak gitu. Kita mulai dari soal pertama ya. Kita punya pola 1, 3, 5, 7. Kira-kira aturannya apa? Kita lihat. Dari 1 ke 3 kita apakan? Oh, ditambah 2. 3 ke 5, oh ditambah 2 lagi. 5 ke 7 ditambah 2 lagi. Nah, karena kita sudah dapat keteraturan di sini, maka bisa kita tuliskan aturannya adalah ditambah 2. Kemudian suku selanjutnya, tinggal kita tuliskan aja. 7 tambah 2 yaitu 9. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 13. Dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian untuk soal nomor 2, karena angkanya itu semakin kecil, maka kemungkinan kalau nggak dikurangi, ya dibagi. Cek aja nih, 100 ke 95. Oh, dia berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 5. 95 ke 90, berkurang 5 lagi. Berkurang 5 lagi. Maka aturannya dikurangi 5. Sehingga suku selanjutnya bisa kita tuliskan 85 kurangi 5, 80. 80 kurangi 5, 75. 75 kurangi 5, 70. Untuk soal nomor 3 kita lihat 2, 6, 18. 2 ke 6 kalau misalkan kita tambah 3, bukan ya. 2 ke 6 itu ditambah 4 ya. Oke, tambah 4 simpen dulu. Apakah 6 ditambah 4 itu 18? Tidak, maka dia nggak mungkin penjumlahan. Salah. Pengurangan jelas bukan. Sekarang kita cari perkalian. 2 ke 6 itu kalau dikali berapa? Nah, biar lebih mudah caranya adalah kita bagi aja. Misal nih, 6 dibagi 2. 6 bagi 2 dapat angka 3. Oke, kita cek nih. Pakai aturan tambah 3 ya. Dikali 3 ya. 2 ke 6 kali 3. Apakah 6 kali 3 18? Iya, betul. Ternyata aturannya adalah dikali 3. Sehingga untuk pola atau Sehingga untuk suku selanjutnya tinggal kita kalikan 3, 18 kalikan 3, yaitu ya, suku selanjutnya ya. 54. 54 kalikan 3, 3 kali 4 itu 12, simpan 1. 5 kali 3 itu 15, tambah 1, 162, dan seterusnya. Sampai sini konsepnya apa? Jadi kalau misalkan itu dari suku pertama ke suku kedua itu nilainya kok semakin besar, maka kemungkinan ada 2. Kalau nggak penjumlahan, pasti perkalian. Tapi kalau dia itu semakin kecil, pasti kalau nggak pengurangan, pembagian. Soal selanjutnya yaitu nomor 4 dan 5. Sekarang kita lihat dulu. Soal nomor 4, dia polanya itu naik. Maka kalau nggak penjumlahan, bisa perkalian. Sedangkan untuk nomor 5 juga sama, dia naik juga. Berarti kalau nggak tambah, pakainya kali. Kita cek, dari 1 ke 4. Kalau pakai penjumlahan, dia ditambah 3. 4 ke 9, ditambah 5.
9 ke 16 ditambah 7. 16 ke 25 ditambah 9. 3, 5, 7, 9. Ternyata belum sama nih. Coba kita pakai pola selanjutnya ya. Pakai tahap selanjutnya. 3 ke 5 itu ditambah 2. 5 ke 7 juga ditambah 2. 7 ke 9 juga ditambah 2. Baik, sampai tahap kedua sini kita sudah dapat aturan yang sama. Sehingga untuk pola selanjutnya bisa kita tebak. Yaitu 9 tambah 2, yaitu 11. 11-nya kita tambahkan dengan 25. Sehingga kita peroleh 36. Kemudian untuk mendapatkan pola selanjutnya lagi, berarti kan di sini tadi 11 ya. 11-nya kita tambahkan 2, yaitu 13. 13-nya kita tambahkan 36, yaitu 49. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yang lebih simpel lagi. 1, 4, 9, 16, 25. Kalau kita lihat urutannya, ini adalah suku pertama. Ini suku kedua. Yang ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima. 4 ini ternyata diperoleh dari 2 dipangkatkan 2. 9 diperoleh dari 3 pangkat 2, 16 dari 4 pangkat 2, 25 dari 5 pangkat 2. Sehingga untuk pola selanjutnya tinggal kita lanjutkan lagi. Berarti di sini kan diperoleh dari pola ke-6 nih. Maka 6 pangkat 2. Ini pola ke-7 berarti 7 pangkat 2. Maka selanjutnya tinggal kita lanjutkan 8 pangkat 2 yaitu 64. Lebih mudah yang mana? Kalau Ustazah sih lebih mudah yang ini, ya nggak sih? Tinggal kita kuadratkan aja. Untuk soal nomor 5 kita simak. Soal nomor 5 ini kita punya bilangan 1, 5, 9, 13. Kalau kita lihat dia naik, coba kita cek pakai aturan penambahan. 1 ke 5 dia ditambah 4, 5 ke 9 juga ditambah 4, 9 ke 13 juga ditambah 4. Maka aturannya jelas. Ditambah 4. 13 tambah 4 dapat 17, 17 tambah 4 21, 21 tambah 4 25 dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Paham dong? Oke. Ustazah cukupkan untuk pembahasan latihan 1.1. Setelah ini nanti kita bahas ke latihan 1.2.